Halo, nama saya Rafael Hafiz dengan NPM 101218000. Saya kelas F2 di Universitas Teknologi Digital. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester yang bermata kuliah pendidikan agama dan akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Disimak ya guys. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Definisi manusia. Manusia itu sendiri bisa pahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, dari Latin, yang berarti berpikir, berakal, budi, atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Ma'rifatul Insan bagian kedua, mengenal hakikat manusia. Sebagai seseorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Berikut ini akan membahas mengenai hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami. Yang pertama ada makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Ditiupkannya ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhur ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Dia berfirman, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Selanjutnya, dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Tariful Insan telah diluas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhairun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufur, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Tagabun ayat 2, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Tagabun ayat 2. Selanjutnya adalah balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat Allah. Maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan ia lakukan. Allah berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dari hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ma'rifatul Insan bagian 3. Tohatul Insan atau potensi manusia.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia. Menurut Kamus Besar adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Yang pertama ada potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Yang kedua ada potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah, dan anugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga ada potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Marifatul bagian keempat. Nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah sebagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran, kepribadian, dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Pertama, ada jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, jiwa terdiri atas tubuh dan ruh. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan pada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran yang artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seseorang di antara orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. Selanjutnya yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Tampak dalam Al-Quran yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia.